Hari ini kita akan kembali membahas bagaimana keadaan masyarakat Indonesia pada masa Islam ditinjau dari aspek budaya dan pendidikan. Pertama-tama, kita akan melihat bagaimana budaya pakaian yang digunakan masyarakat Indonesia pada masa Islam. Islam memiliki budaya pakaian dengan menggunakan sarung, kopiah, dan juga kerudung. Ternyata kebudayaan Islam sangat berpengaruh terhadap masyarakat Indonesia. Nah, pengaruh kebudayaan Islam dalam masyarakat Indonesia dapat dilihat dari berbagai karya seni, seperti seni bangunan, seni sastra, seni pertunjukan, seni aksara, dan seni kaligrafi. Berikut ini adalah contoh kebudayaan Islam dari segi bangunan. Yang pertama, Masjid Demak yang dapat ditemukan di Demak. Yang kedua, Masjid Indrapura. Masjid ini terdapat di Aceh. Ketiga, Masjid Sunan Kudus yang terdapat di kota Kudus. Dan yang terakhir adalah Masjid Sunan Ampel yang terdapat di kota Surabaya. Sementara itu, peninggalan kebudayaan Islam bukan hanya dalam bentuk masjid, tetapi ada juga dalam bentuk keraton. Contoh beberapa keraton peninggalan kebudayaan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Keraton Kaibon yang terdapat di Banten. Yang kedua, Keraton Kasepuhan Cirebon yang terdapat di Cirebon. Yang ketiga, Keraton Kasuhunan Surakarta yang terdapat di Solo. Dan yang terakhir adalah Keraton Kesultanan Yogyakarta yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebudayaan Islam juga banyak mempengaruhi karya sastra Indonesia. Karya sastra tersebut terdiri dari beberapa bentuk. Yang pertama, karya sastra berbentuk suluk. Karya sastra ini adalah kitab yang berisi ajaran tasawuf. Contoh dari karya sastra berbentuk suluk adalah Suluk Sukarsa dan Suluk Wujil. Yang kedua, karya sastra babat. Karya sastra ini lebih bersifat cerita daripada nilai sejarahnya. Contoh dari karya sastra babat adalah 1. Sejarah Melayu. 2. Babat Dipa Negara yang ditulis pada tahun 1831 di Manado, yang menceritakan kisah tentang Pangeran Diponegoro yang ditulis dengan aksara Arab dan berbahasa Jawa. Nah, karya sastra yang ketiga adalah kitab-kitab ajaran budi pekerti dan kitab tentang pemerintahan. Beberapa contohnya adalah Niti Sastra, Kitab Sanasunu, dan Taj Us Salatin Bustan. Sedangkan contoh kitab tentang pemerintahan adalah Sastra Gending yang ditulis oleh Sultan Agung
Hanyo Krokusumo. Kitab yang keempat adalah Hikayat Peninggalan Sejarah Islam Indonesia. Beberapa contohnya adalah Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat Jauhar Manikam, dan Hikayat Hang Tuah. Tahukah kamu, pengaruh kebudayaan Islam juga dapat dilihat pada seni pertunjukan, seni aksara, dan seni kaligrafi. Nah, rebana, pertunjukan wayang kulit, dan tari-tarian seperti tari Seudati dan tari Saman adalah beberapa contoh dari seni pertunjukan. Sedangkan pengaruh terhadap seni aksara dapat dilihat dari tulisan Arab Melayu. Budaya Islam juga membawa pengaruh terhadap seni kaligrafi. Hal ini dapat terlihat dari tulisan-tulisan ayat Al-Quran yang terdapat di dinding-dinding masjid dan batu-batu nisan. Contohnya, terdapat pada makam Sultan Malik Al-Saleh yang merupakan sultan dari Kerajaan Samudra Pasai. Kebudayaan Islam juga membawa perubahan pada sistem kalender masyarakat Indonesia. Sistem kalender dengan tahun Saka yang merupakan pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha diganti dengan penanggalan baru dengan sistem Hijriyah. Kalender Hijriyah diawali dengan bulan Muharram dan diakhiri dengan bulan Zulhijjah. Ternyata kebudayaan Islam membawa pengaruh besar dalam sistem pendidikan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari didirikannya pondok-pondok pesantren di berbagai daerah. Dalam pondok pesantren tersebut terdapat para santri atau kaum muda dari berbagai kalangan dan daerah yang belajar tentang ajaran agama Islam. Contoh pesantren yang terkenal pada saat itu adalah pesantren Sunan Giri. Metode pengajaran yang diterapkan dalam pesantren adalah metode sorongan dan metode weton. Pengajaran di pesantren hampir seluruhnya dilakukan dengan pembacaan kitab dan dipimpin oleh seorang kiai. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bagaimana pengaruh kebudayaan Islam terhadap Indonesia boleh kamu pahami dengan baik. Tetap jaga kesehatan di rumah dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Sekian dari Bapak Ibu Guru IPS kamu. Terima kasih.